Jadi ketika tongkat itu mau diamankan, dan akan dikembalikan kepada Presiden Soekarno, ternyata tidak seorang pun bisa mengangkat tongkat komando itu. Padahal tongkat komando cuma segini, jadi panjangnya tidak seberapa ya. Jadi cuma segini panjangnya. Jadi itu sangat aneh, memang sangat aneh sekali. Hari ini kita akan berkunjung ke prasasti, di mana prasasti ini menjadi bukti sejarah bahwa Presiden Soekarno pernah berkunjung di sini. Jadi sekarang saya dan tim berada di alun-alun Probolinggo. Nah, sekarang kita akan mencoba menginvestigasi betul atau tidak Presiden Soekarno pernah berkunjung di sini. Kita akan melihat bukti bahwa Presiden Soekarno pernah berkunjung di sini. Ya. Oke, baik para sahabat JFTV, sekarang kita akan menginvestigasi betul atau tidak Presiden Soekarno pernah berkunjung ke Probolinggo, khususnya di alun-alun ini, untuk meresmikan monumen yang ada di sini, monumen Kota Probolinggo. Oke, kita Oke, para sahabat JFTV, sekarang saya sudah sampai pada tugu atau monumen di mana Presiden Soekarno pada zaman dahulu pernah meresmikan tugu ini. Ini adalah menjadi saksi sejarah bahwa Presiden Soekarno pernah sampai di Probolinggo, khususnya di alun-alun ini. Jadi bisa kita lihat, oke, bisa kita lihat semakin mendekat di sana. Jadi di situ ada tulisan Republik Indonesia. Di situ masih ada U itu masih OE ya, Republik Indonesia, tapi bacanya Republik Indonesia. 17 Agustus 1945. Presiden Insinyur Soekarno, kemudian Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugu didirikan pada tanggal 17 Agustus 1946. Jadi para sahabat, di tahun 1945 Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Jadi Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian setelah itu pada tanggal yang sama, tanggal 17 Agustus 1946, ingat, jadi rentang waktunya cuma 1 tahun setelah kemerdekaan 1945, maka pada tahun 1946-nya dengan tanggal yang sama dan bulan sama, yaitu 17 Agustus 1946, beliau datang sini, Presiden Soekarno datang ke sini untuk meresmikan tugu yang ada di Probolinggo ini, di kota Probolinggo ini. Dan selain saya menyampaikan ini, bahwa beliau sudah digoreskan dalam sejarah bahwa pernah hadir ke sini dengan datang meresmikan tugu ini, ada hal yang aneh, dan itu sangat aneh. Kenapa? Karena tongkat komandonya yang biasa dibawa oleh beliau tertinggal. Pas di sini tertinggalnya di tugu ini. Jadi saya mendengarkan dari masyarakat bahwa dulu memang sangat terkenal sekali bahwa
sangat banyak masyarakat yang tahu bahwa tongkat beliau, tongkat Presiden Soekarno, tongkat komandonya tertinggal di sini, di tempat peresmian Tugu ini. Nah, hal yang sangat aneh terjadi apa? Keanehannya, jadi ketika tongkat itu mau diamankan, dan akan dikembalikan kepada Presiden Soekarno, ternyata tidak seorang pun bisa mengangkat tongkat komando itu. Padahal tongkat komando cuma segini, jadi panjangnya tidak seberapa ya. Jadi cuma segini panjangnya. Jadi itu sangat aneh, memang sangat aneh sekali. Maka oleh karena itu ternyata presiden kita bisa membuktikan bahwa presiden kita itu memang bukan cuma sekadar presiden biasa. Selain punya kepemimpinan yang luar biasa, beliau juga sakti mandraguna. Jadi oleh Allah beliau diberi kelebihan, salah satunya pada tongkat beliau. Ternyata tongkat beliau punya keajaiban. Jadi ketika seseorang memegang tongkat itu, maka akan mendapatkan kewibawaan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan terbukti bahwa tidak seorang pun bisa mengangkat tongkat yang hanya panjangnya segini. Secara logika, tongkat itu sangat ringan. Akan tapi masing-masing ketika mencoba mengangkat barang itu, tidak seorang pun orang Probolinggo bisa mengangkat tongkat komando itu. Akhirnya hal itu diberitahukan kepada Presiden Soekarno. Diberitahukan kepada beliau bahwa tongkatnya tertinggal dan tidak bisa diangkat dan diamankan. Maka Presiden Soekarno akhirnya datang sendiri ke sini, kemudian mengambil tongkat komando tersebut. Dan akhirnya bisa diambil, dan itu sangat ringan bagi Presiden Soekarno sendiri, dan dibawa kembali ke istana. Oke, para sahabat JFTV, demikianlah sekilas tentang kisah coretan sejarah kehadiran Bung Karno atau Presiden Soekarno, dan sekaligus tentang keluar biasaan tongkat komando yang dimiliki beliau. Oke, baik para sahabat JFTV, demikian liputan kali ini, investigasi jejak sejarah Bung Karno atau Presiden Soekarno dan kekaromahan atau keluar biasaan beliau. Oke, jangan lupa kalau Anda suka, subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat JFTV, ini sekarang saya sedang bersama warga Probolinggo, dan beliau adalah salah satu pakar sejarah yang ada di Probolinggo. Beliau adalah Abah Agung, ya, Abah Agung. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak Agung. Waalaikumsalam. Abah Agung, sekarang saya mau bertanya seputar Tugu Soekarno Hatta itu. Kan di sana di tengah alun-alun itu ada Tugu Soekarno Hatta. Apa betul dulu Presiden Soekarno pernah sampai di sini untuk meresmikan tugu yang ada di sini? Iya, diresmikan, kebetulan tugu itu diresmikan oleh Pak Karno dan Bung Hatta. Oh gitu. Tahun 1946 ya? Ya, 1946 kan. Iya. Itu ini sebelumnya ada ini tempat, ada di lokasi monumen ada lapas, ada masjid, dan tengah-tengahnya itu baru terletak monumen. Iya. Oke, baik. Abah Agung, ini katanya sih ada hal yang aneh dengan tongkat Presiden Soekarno. Apa betul tongkat Presiden Soekarno pernah tertinggal? Dan keanehannya apa itu? Waktu peresmian monumen tersebut, tongkat Bung Karno, tongkat komando Bung Karno itu tertinggal di area peresmian. Nah, kemudian
setelah peresmian Bung Karno pergi, Suaranya kerasan. pergi keluar kota. Ya. Tongkat itu untuk dipindahkan diamankan, tetapi di sini tidak ada yang mampu mengangkat dari tongkat Bung Karno, sehingga ini peristiwa itu sempat melegenda karena memang tongkat itu tidak bisa sembarang orang yang bisa mengambil atau membawa, sampai akhirnya Bung Karno sendiri mengambil kembali tongkat yang tertinggal tersebut. Ketika diangkat Presiden Soekarno sendiri, ternyata tongkat itu bisa diangkat. Bisa diangkat. Itu tongkat komando apa tongkat yang panjang itu? Tongkat komando. Tongkat komandonya ya. Itu yang jadi melegenda waktu peresmian monumen di Kota Probolinggo. Baik, Pak Agung, terima kasih atas keikhlasannya di interview. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.